Gambar dengan inventor anak-anak ya. Caranya klik inventor dan kita tunggu loadingnya. Nah, ini anak tampilan awal inventor profesional 2016. Selanjutnya kita akan diberikan menu seperti layar ini anak-anak. Ini saya close saja. Kemudian saya mulai membuat gambar. Nah anak-anak, kita mencoba untuk menggambar baut ya. Saya cari standarisasi baut dulu di file saya. Nah ini ada. Nah ini anak-anak ya, kita akan mencoba menggambar baut dengan ukuran M16 ya, yang di bawahnya kuning, yang kuning ini M12. Saya coba menggambar di bawahnya M16, kisarnya 2. Nah anak-anak, ini adalah detail spesifikasi baut. Ulir M16 dengan kisar 2 itu artinya ulir metris, diameter luar ulirnya 16, kisarnya 2. Selanjutnya adalah tebal kepala bautnya, baut head itu 10,18, dan lebar kunci kepala bautnya itu antara 23,67 sampai maksimal 24 tepat ya. Baik, kita gambar sambil terus kita memantau pada tabel baut ini anak-anak. Saya ke inventor, saya menggambar melalui part. Nah, ini pilih template, pilih metris dan standar milimeter, kemudian grid. Selanjutnya saya klik new. Nah, kita akan diberikan tampilan seperti ini. Saya gunakan XZ plane. Nah, sebenarnya ini bebas anak, tergantung dari arah pandangan mana yang paling tepat untuk kita mulai gambar. Kemudian saya buat poligon pada rektang anak-anak. Ini ada anaknya, semacam anak ya, anak dari karakter poligon, dari karakter rektang maksud saya ya. Saya pilih poligon. Selanjutnya saya buat segi 6. Nah, segi 6 ini dengan ukuran sembarang. Kemudian saya lihat pada tabel M16 ini kepala bautnya saya buat 24. Saya kembali ke inventor lagi, saya kasih ukuran lebar kuncinya ini 24. Ini saya ketik 24 dan oke. Dan saya buat circle, lingkaran. Saya klikkan pada objek yang paling luar. Kemudian saya masuk ke 3D model, saya pilih extrude. Kemudian saya lakukan extrude, klik extrude, pilih objek, kemudian pilih objek tengah. Kemudian saya lihat pada tabel kepala baut M16 itu tebal kepala bautnya 10,18. Saya masukkan di sini 10,18. Kemudian saya pilih direction 1, kemudian oke. Berikutnya saya lakukan chamfer, klik chamfer, besar chamfernya dimasukkan, distance 2. Pilihan chamfer saya pilih yang paling atas yaitu distance. Nilai distance-nya 2. Dan saya klik pada sudut ini. Saya klik
Nah, bisa kamu lihat, kemudian oke. Nah, ini jadi sebuah lingkaran yang ada chamfernya, yang merah ini chamfer ya. Berikutnya saya klik objek yang ini, kemudian saya start sketch. Nah, berikutnya saya buat poligon lagi, klik poligon, mulai dari tengah, tentukan titiknya, ambil titik paling luar, kemudian buat circle. Circle-nya ini buat keluar dari diameter yang sudah kita buat sebelumnya. Di luar tidak harus, yang penting tidak di dalam, intinya harus keluar. Nah, keluar sekian, kemudian saya lakukan 3D model lagi, kemudian saya lakukan extrude. Nah, kemudian saya pilih profil yang akan di extrude. Nah, kemudian ini juga, kemudian saya pilih directionnya saya pilih direction 2 sana, panjangnya dibuat lebih panjang tidak masalah, intinya jangan sampai lebih pendek. Lebih panjang saya buat 15, kemudian pastikan extrude-nya cut. Nah, ini ada join, cut, intersect, new solid, saya pilih cut, kemudian oke. Maka jadilah kepala baut seperti ini. Berikutnya kita kerjakan objek di belakang kepala baut. Kepala baut itu ada bagian di bawah kepala baut itu yang tidak menempel pada material yang diikat, yang disambung. Nah, sepersekian mili itu tidak menempel pada objek yang diikat. Nah, itu anak-anak ada space-nya. Sekarang klik objeknya, klik start 2D sketch. Berikutnya saya buat lingkaran mulai dari tengah ini. Nah, di sini anak-anak saya buat di tabel tadi tidak saya temukan berapa ukuran ininya. Nah, ini kita buat saja 20. Kemudian enter. Berikutnya saya buat lagi keluar dari segi 6 ini lingkarannya, yang penting keluar. Kemudian saya lakukan ke extrude lagi, 3D model. Kemudian saya pilih profilnya, kemudian tentukan directionnya, saya pilih direction 2, tebalnya saya tentukan tipis sekali anak-anak ya, ini 0,5, kemudian oke. Maka tampak ada, nah ini ada space ya, ini nanti ketika ini menempel pada objek yang disambung, bagian tidak menempel. Tujuannya apa? Kunci nanti bisa maksimal terhadap heksa kepala baut. Selanjutnya saya lakukan penggambaran pada batang baut. Saya klik objek ini, kemudian saya start sketch. Berikutnya saya buat, karena ulir yang akan kita buat itu adalah ulir M16, maka di sini saya buat circle, klik circle, mulai dari titik pusat lingkaran, kemudian masukkan di sini 16, enter. Kemudian saya lakukan 3D model lagi, saya lakukan extrude, kemudian tentukan panjangnya, saya buat di sini bautnya panjangnya 65 misalnya. 65 bisa kamu lihat pada, nah ini sedikit saya kecilkan biar kelihatan. Kemudian kalau sudah 65 oke. Berikutnya kita lakukan chamfer. Saya lakukan chamfer. Nah, saya cari objek yang mudah dilihat, klik chamfer, kemudian tentukan nilai chamfernya. Saya buat chamfernya di sini 1, di sini bisa, di sini bisa anak ya. Kemudian saya pilih objek yang akan di chamfer, kemudian oke. Ini sudah nampak ada chamfernya ini anak. Kemudian pada pertemuan antara batang baut dengan kepala baut itu ada objek yang di fillet, ada lengkungan, karena ujung pahat anak-anak, pahat insert itu standarnya tidak runcing tapi ada lengkungan, itu nilainya 0,6 jari-jarinya ya. Caranya klik fillet,
kemudian tentukan nilai jari-jarinya yaitu 0,6, kemudian pilih objek, ya ini kliknya tidak boleh salah, ini tepat pada yang melingkar ini, klik, ini sudah melengkung, kemudian oke. Nah ini sudah jadi. Berikutnya kita tinggal membuat ulirnya, pilih treat. Nah sudah muncul. Berikutnya pilih face. Nah ini sudah. Nah jika ini full length, tetap kalian biarkan tercentang, maka ini nanti dianggap full drat. Nah sedangkan yang saya butuhkan ini 45 drat, kemudian sisanya adalah transisi. Tadi ini centang saya hilangkan, kemudian saya masukkan dratnya ini 45, berarti nanti sisanya 20 itu tidak ada ulirnya. Dan saya pilih spesifikasi. Di sini ada beberapa pilihan jenis ulir. Saya pilih unsymmetric M profile. Kemudian size-nya 16, designation M16 kali 2. Kemudian tipikal ulirnya itu ulir kanan, dan apply. Nah, kalau sudah ditutup, ini sudah jadi. Nah, berikutnya kita tentukan jenis material baut ini. Nah, caranya di generik dan pilih material baut. Baik, saya cari material bautnya ini silver misalnya, akan jadi seperti ini ya, bautnya silver seperti ini. Nah ini sudah selesai anak-anak ya, sudah selesai. Kalau kalian tidak menyukai bisa diganti pada material yang lain, misalnya stainless steel, atau bisa jadi saya cari material yang lain. Stainless steel ini. Nah ini anak-anak sudah jadi. Demikian cara menggambar baut pada Autodesk Inventor. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.